Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, kita kan akan melakukan kegiatan supervisi Bu. Nah, sebelum saya melakukan supervisi kepada Ibu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Pada kegiatan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum saya menuju kegiatan ini, bolehkah saya tahu Ibu mengajar pada mata pelajaran apa? Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, Ya. nama saya Yola. Saya di tahun ajaran ini membawa mata pelajaran PPL, yaitu perawatan pelayanan lansia, yang dimana mata pelajaran ini dikhususkan untuk siswa di jurusan pekerjaan sosial. Oke, dari mata pelajaran yang akan Ibu bawakan, bolehkah saya mengetahui apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai? Ya, nah jadi untuk pembelajaran merapikan tempat tidur lansia, tujuan yang ingin saya capai, yang pertama siswa itu mampu untuk menjelaskan alat dan bahan yang akan ia gunakan untuk dipraktek merapikan tempat tidur lansia. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktikkan bagaimana cara merapikan tempat tidur lansia sesuai dengan SOP yang nantinya akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu siswa mampu berkomunikasi kepada klien ketika dia sedang mempraktikkan merapikan tempat tidur lansia. Kemudian yang keempat, terakhir, siswa mampu bersikap bagaimana semestinya seorang perawat ketika sedang melakukan tindakan. Oke, itu ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Oke. Dari tujuan itu, apakah Ibu memiliki area pengembangan yang mau Ibu capai? Ya, ada beberapa Bu. Yang pertama itu kalau dia untuk kognitif ya Bu. Iya. Yang pertama, siswa bisa membedakan mana-mana saja alat dan bahan yang akan ia gunakan ketika dia sedang melakukan tindakan. Nah, untuk praktek merapikan tempat tidur lansia, untuk kognitifnya dia mampu untuk memilih mana saja alat dan bahan yang akan ia gunakan, yang akan ia butuhkan sewaktu dia melakukan praktek merapikan tempat tidur lansia. Nah, kemudian kalau untuk keterampilannya, siswa itu bisa melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan SOP ketika dia sedang merapikan tempat tidur lansia. Itu Bu. Oke, itu pengembangan yang akan Ibu lakukan ya Bu? Iya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran, metode, serta model pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada siswa nanti? Nah, kalau untuk strategi pembelajarannya ya Bu, di zaman sekarang kan banyak ya media yang bisa kita manfaatkan sebagai penunjang ketika sedang kita mengajar nanti. Yang saya menggunakan media YouTube untuk video pembelajaran, jadi siswa tidak merasa bosan ketika sedang belajar di kelas. Kemudian kalau untuk metode pembelajarannya, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti mereka akan berdiskusi bagaimana cara merapikan tempat tidur lansia. Kemudian tadi saya lupa untuk di strateginya Bu, saya juga sebelum nanti siswa praktek tiap-tiap kelompok, saya juga menjelaskan dulu bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan ketika merapikan tempat tidur lansia sesuai dengan SOP-nya. Kemudian untuk media pembelajarannya, model pembelajarannya saya gunakan model pembelajaran PJBL, yang dimana pada pembelajaran nanti ya pastilah dia ada tujuannya, yaitu merapikan tempat tidur lansia, yang dimana kan setiap harinya perlu ya yang namanya tempat tidur itu dijaga kebersihannya supaya lansia juga nyaman
ketika berada di tempat tidurnya. Jadi saya gunakan mode pembelajaran PJBL. Berarti itu strategi yang akan Ibu lakukan ya Bu? Iya. Oke. Kan sudah Ibu jabarkan ya Bu tujuan pembelajaran Ibu, lalu area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dan strategi Ibu. Nah, kita kan nanti akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya? Iya, Bu. Bolehkah saya tahu kapan waktu Ibu bisa saya masuk ke kelas Ibu dan melakukan kegiatan observasinya Bu? Iya, boleh Bu. Nanti mungkin di hari Sabtu saya masuk di jam keempat, les keempat, membawakan mata pelajaran PPL di kelas 12. Oke Bu. Itu bolehkah saya melakukan observasi kepada Ibu pada saat itu? Boleh Bu, boleh. Boleh, oke. Pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Iya Bu. Apakah yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada saat ini Bu? Iya, nah jadi saya senang ya, pada sesi seperti ini bisa saling bertukar, saling sharing bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memanfaatkan media-media yang ada, kemudian juga saling berbagi metode-metode pembelajaran yang ada yang bisa sama-sama kita gunakan ketika kita sedang mengajar. Terima kasih Bu atas kesediaan waktu Ibu untuk melakukan kegiatan praobservasi. Kita akan berjumpa lagi di kegiatan observasi nanti di hari Sabtu ya Bu ya, di les keempat dan kelima. Terima kasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Baik Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, nah, jadi hari ini kita bertemu lagi di kelas untuk mata pelajaran PPL. Ya, ini kelas 12 semuanya ya. Nah, berarti kalau kelas 12 itu berarti kita sudah haruslah kompeten dalam hal yang namanya praktek. Apalagi ini untuk mata pelajaran PPL. PPL itu siapa ya yang akan kita hadapi? Manusia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kira-kira kita ini mau ngapain? Membersihkan tempat tidur. Yang lain? Merapikan tempat tidur. Tempat tidur siapa? Lansia. Iya, benar, tempat tidur lansia. Nah, jadi sebelum kita mulai hari ini, Ibu akan jelaskan apa kira-kira tujuan kita melakukan pembelajaran ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita sebagai siswa kerja sosial mampu menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktek merapikan tempat tidur lansia. Yang kedua kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Pertama kita haruslah tahu alat dan bahan apa yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua sudah pasti kita haruslah kompeten dalam hal prakteknya, yaitu merapikan tempat tidur lansia. Ya, apakah sama dengan cara kita merapikan tempat tidur biasa di rumah? Beda. Ya. Nah, jadi sebelum kita nanti langsung ke praktek, Ibu ada video pembelajaran. Ya, di sini bagaimana cara langkah-langkah merapikan tempat tidur lansia. Oke? Kita perhatikan dulu ya.
sudah pasti dalam setiap tindakan kita harus memakai yang namanya handphone, ya, handphone ataupun handphone atau bahasa Indonesia sarung tangan. Kemudian yang kedua kita membutuhkan yang namanya kain lap, ya. Kemudian selanjutnya, oke? Nah di sini supaya kita bisa langsung praktek, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kita bagi satu kelompok itu beranggotakan 5 siswa. Sebelum kita pembagian kelompoknya, ya sebelum nanti setiap kelompok langsung praktek, nah di sini Ibu akan kasih gambarannya dulu. Bagaimana cara merapikan tempat tidur? Sampai dengan tahap ini maka kita sudah selesai memasangkan stik laken dan selimut dan sarung bantal yang baru ke tempat tidur lansia. Oke, sampai dengan di sini bisa kira-kira? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, nah kita akan praktekkan, tetapi biar semuanya bisa berkesempatan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, kelompok masing-masing kelompok silakan berdiskusi dulu. Ya, nanti akan satu-satu kelompok mempraktekkan. Jadi ada yang berperan sebagai lansianya. Ya, kemudian ada yang menjelaskan alat dan bahannya. Dan ada yang bertugas mempraktikkan bagaimana cara merapikan tempat tidur. Oke, coba posisi duduknya kita sesuai dengan kelompoknya dulu. Buat lingkaran. Jadi sama seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan, di setiap tindakan keperawatan maka ada berapa tahap yang akan kita lakukan? Ingat? Ada? 3 atau 4? 4. Yang dimulai dari tahap apa namanya? Ya, nah itu ya. Jadi 2 hal yang kita lakukan di tahap interaksi. Yang pertama mempersiapkan alat. Kemudian yang kedua kita haruslah tahu siapa klien yang akan kita temui. Ya? Iya. Kalau dia komunikasi terapeutik itu komunikasi yang ditujukan supaya masalah si klien tadi selesai. Nah, makanya contoh di dunia keperawatan maka komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang terapeutik karena dia berhadapan sama klien yang mempunyai masalah. Nah itu ya, itu beda komunikasi biasa dan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik komunikasi yang dilakukan secara sadar oleh 2 orang atau dari peksos dan klien yang tujuannya untuk penyelesaian masalah si klien. Ya itulah beda komunikasi terapeutik dan komunikasi yang lain. Nah maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sopan, yang santun. Ya itu ya. Oke, nah ini kita sudah bagi menjadi 5 kelompok. Ya nanti pada saat prakteknya berarti ada yang berperan sebagai perawat, kemudian klien, lansia, kemudian yang orang ketiga menjelaskan alat dan bahan, kemudian 2 orang lagi melakukan pekerjaan pengawasan. Oke, pengawasi. Ya mama tahu aja. Mana tahu nanti perawatnya salah kan? Bukan kayak gitu. Ya kan? Jadi mengawasi dari perawatnya. Oke? Ya, kita diskusi dulu ini. Jadi siapa berperan sebagai perawat, sebagai lansia? Dari siapa ya?
Ya, jadi yang berperan sebagai perawat silakan mengambil alat dan bahan yang digunakan pada praktek hari ini. Yang berperan sebagai lansianya silakan berbaring di tempat tidur lansianya. Oke, sudah selesai? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Oke, nah jadi tadi sudah kita saksikan bersama kelompok 3 mempraktikkan bagaimana cara melakukan tempat tidur lansia. Oke? Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, nah jadi sudah kita pelajari bersama bagaimana praktek hari ini dilakukan tempat tidur lansia. Ya, untuk praktek pembelajaran hari ini ada yang mau bertanya? Ada. Sudah paham semuanya? Ada. Bagaimana prosedur SOP dalam praktek tindakan praktek lansia ya? Oke, nah minggu depan akan kita lanjut lagi prakteknya untuk kelompok-kelompok yang belum tampil pada hari ini. Ya, kita berjumpa lagi di Sabtu depan di les ke-4. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Kelompok 2? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat ditangkap dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan akan kita ulang lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri sampai dengan di sini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diingat, dapat dipahami untuk kedepannya dan minggu depan. Jangan lupa kita akan ulangi lagi ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai di situ pertemuan kita, boleh bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu? Iya Bu, perasaan saya senang karena ada beberapa siswa yang memperhatikan. Tetapi juga saya ada perasaan yang kurang Bu, karena ketika sedang saya menjelaskan, saya lihat ada beberapa siswa yang kurang dalam hal memperhatikan dan tidak fokus dalam hal pembelajaran yang saya berikan. Alasan siswa Ibu tidak fokus bisa Ibu jelaskan Bu? Ya mungkin dari yang saya tarik mungkin dikarenakan yang pertama media pembelajaran. Saya kurang bervariasi media pembelajaran yang saya berikan ketika saya mengajar.
belajar. Kemudian yang kedua juga, nah pada saat pembelajaran kan saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok itu mungkin tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi mungkin gara-gara itu juga siswa dalam kegiatan belajar kurang fokus dan tidak memperhatikan. Ada beberapa yang tidak. Oke. Nah, dari penjelasan Ibu, itu bagaimana sih tindak lanjut Ibu untuk permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu beritahukan kepada saya? Ya, nah jadi Bu, solusi yang coba saya rencanakan untuk menangani masalah tadi. Iya. Yang pertama itu mungkin saya bisa memvariasikan media pembelajaran ketika saya mengajar. Jadi mungkin saya akan gunakan 2 atau 3 media pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih mudah ditangkap oleh siswa. Kemudian yang kedua juga mungkin saya akan sisipkan beberapa ice breaking supaya siswa juga senang dalam hal belajar. Kemudian yang ketiga, dari masalah yang sebelumnya Bu mengenai ketika saya bagi siswa dalam beberapa kelompok, saya berencana untuk membagi siswa sesuai dengan minat dan bakat ketika dia belajar. Jadi mungkin bisa saya bagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, karena kan gaya belajar itu kan beda-beda tiap orang. Nah, mungkin saya bisa bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar setiap siswa, jadi siswa merasa nyaman dan aktif ketika dia belajar di kelas. Oke, itu adalah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ya Bu? Iya Bu. Oke, dari tindak lanjut tersebut, bolehkah saya mengetahui Bu, kapan rencana Ibu untuk merealisasikan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, nah jadi mungkin nanti akan saya realisasikan di pertemuan selanjutnya dan seterusnya akan saya kembangkan, apalagi perbaikan-perbaikan dari kekurangan ketika saya sedang mengajar di kelas. Mungkin minggu depan mulai saya terapkan Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan pada kegiatan pasca observasi ini ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Oke, dan atas jawaban Ibu saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu bisa segera merealisasikan rencana-rencana Ibu. Siap Bu. Oke Bu, jika saya memiliki kekurangan atas kegiatan supervisi ini, saya mohon maaf, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu. Terima kasih Bu.